Kamu nggak usah takut, Nay. Sekarang, ini semua udah jadi rumah kamu. Jadi kamu nggak perlu sungkan lagi. Kamu istirahat ya. Bikin diri kamu nyaman. Kalau misalkan ada yang kamu nggak suka dari kamar ini, boleh kok kamu beresin atau kamu ganti. Ya? Gio. Kita harus bicara. Banyak yang aku pengen tanyain soal pernikahan kita. Semua tuh sangat membingungkan buat aku. Nay, kamu tahu nggak? Aku lega banget kamu nggak terjebak pernikahan sama Devan. Itu yang paling penting sekarang. Jadi kamu jangan mikir yang lain dulu. Kamu istirahat aja dulu. Lo ada utang janji kan sama gue? Janji cerita. apa? Cerita apaan? Nggak ada. Itu Van. Kenapa Gio jadi nikah sama Naila? Ngapain lo halangi gue? Aku cuma mau bilang sama kamu. Kalau kamu nggak suka sama Naila, terus kenapa kamu paksain? Terus Wilona gimana? Dia cinta sama kamu. Gue cuma mau lunasin janji. Janji kamu lunas. Tapi seumur hidup kamu akan menderita. Begitu juga dengan Wilona. Kamu tega ya bikin Wilona menderita juga? Maksud lo apa? Nahan gue. Gue nggak suka lo ikut campur urusan hidup gue. Ya wajar dong. Kita ini saudaraan. Lo itu cuma mau kuasain harta papa kan? Lo itu munafik, licik, sama kayak mama lo. Perlu kamu ingat, aku nggak pernah peduli soal harta. Aku cuma peduli soal Naila. Aku nggak bisa ngebayangin, setiap hari Naila bangun tidur, melihat orang yang tidak dia cintai, serumah, sekamar, dan hidup bukan cuma 1 atau 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Emangnya kalian bisa menghadapi situasi kayak gitu? Gue nggak peduli Gio, semua ada resikonya. Tapi ini akan jadi beban buat kamu kalau kamu nggak percaya sama aku. Sebenarnya mau lo apa? Yang aku minta adalah pengertian kamu. Dan juga ngebebasin diri kamu dari beban yang akan kamu tanggung sekarang. Biar aku yang menggantikan kamu. Jadi lo tukeran peran sama Gio? Gue bahagia banget, Van. Nyata lo udah saling percaya sama Gio. Lo yakin sama gue, Gio gak bakalan ingkar janji sama lo. Dia pasti bakalan ikutin apa yang lo suruh. Lo yakin sama gue, Van? Gio itu orang baik, beneran. Good morning, mantu mama yang sangat cantik. Morning, Tante. Kok tante? Sekarang kan udah harusnya mama. Iya, Mah. Sini. Tahu nggak? Mama dari dulu selalu kepingin punya anak perempuan. Sekarang terwujud. I'm so happy ada kamu, Naila. Rapi banget, Mah. Mau kemana? Kayak mau ngantor aja. Iya dong sayang, kan selama ini perusahaan papa kamu vakum karena dibekukan. Sekarang udah aktif lagi, jadi mama bisa turun tangan langsung untuk mimpin. Kan kalian sudah menikah. Mama titip mantu mama ya, oke? Mama pergi dulu. Bye kids. Tunggu. Aku mau Mama menghormati keputusan surat wasiat Om Adrianto.
Oh iya, ini Mama juga sekarang menghormati keputusan surat wasiatnya almarhum suami Mama kan? Mama cuma bantu aja Naila. Nggak bisa, Ma. Perusahaan ini cuman boleh aku yang pegang. Apa kamu yakin bisa memimpin perusahaan ini? Apalagi kalau Mama ingat, experience kamu itu kan hanya waitressing dan office girl, bener kan? Nggak gitu juga ngomongnya, Ma. Mama nggak perlu ngehina Naila kayak gitu. What did I say? Emang ada yang salah dengan omongan Mama? Kan Mama hanya berbicara soal fakta. Mungkin Mama dan Gio anggap aku berlebihan. Tapi aku tetap ada keputusan. Cuman aku yang boleh pegang perusahaan. Ma, Naila, tenang. Kalau alasan Naila karena mau patuhi wasiat Papa, Naila bener, Ma. Mama nggak boleh memaksakan diri. Biar Naila yang memimpin perusahaan. Aku akan bantu kamu, Nay. Maaf, Gio. Tapi ini berlaku untuk siapapun termasuk kamu. Gak ada yang boleh megang perusahaan ini selain aku. Kamu ngapain datang ke sini? Saya harap kita bisa menyampingkan masalah pribadi kita. Niat saya kesini, saya ingin kamu untuk membantu saya di perusahaan Om Adrianto. Selamat pagi semuanya. Maaf saya telat. Hari ini saya minta maaf karena mendadak sekali mengundang bapak-bapak sekalian. Karena saya mau memperkenalkan pemilik baru dari perusahaan kita. Tentunya pengganti dari almarhum suami saya, Adrianto Abimanyu. Ma, maksud Mama mau kenalin Naila. Ma, dia belum siap. Loh, Mama kan hanya menjalankan keinginan istri kamu. Mama hanya ingin mempermalukan Naila. Jadi ini cara kamu ya? Ngedeketin saya, buat nyiksa saya. Terserah kalau kamu berpikir seperti itu. Berarti saya udah salah menilai kamu. Permisi. Nela, Soal tulisan kamu di kaca Retro Cafe, saya berusaha percaya sama kamu. Setelah kamu mengakui dosa kamu, mencelakai mama saya dan Om Adrianto, saya berusaha percaya kamu berniat baik setelah kamu melakukan kesalahan. Saya kecewa, marah, sakit hati. Tapi saya berusaha kasih kamu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kalau ternyata kamu seperti ini, saya udah sia-sia percaya sama kamu.
Kamu mau ngapain di sini? Kamu nggak diundang. Saya nggak diundang. Harusnya tante juga nggak diundang. Kamu jangan mempermalukan diri kamu. Kami di sini sedang rapat bisnis. Dan kamu lihat deh, penampilan kamu sangat-sangat tidak representatif. Buka jas lo. Buka. Devan, kamu jangan kurang ajar. Sekarang sudah pantas. Saya Devan Abimanyu, anak pertama dari Adrianto Abimanyu. Ada apa mbak? Enggak, ini saya mau ambil sampah kok. Kok bisa dibuka? Kunci ya? Tolong! Ada orang di luar! Tolong saya kekunci! Tolong! Tolong! Bapak-bapak, sekali lagi saya mohon maaf karena keterlambatan ini. Karena pemimpin baru ini masih muda dan belum ada pengalaman sama sekali memimpin perusahaan. Ibu Tamara lebih senior. Ibu lebih pantas pemimpin perusahaan ini untuk menggantikan Pak Ardianto. Saya tidak setuju kalau Tamara yang pimpin perusahaan ini. Bagaimana bisa perusahaan papa saya dipimpin sama wanita bermuka dua dan gak bisa dipercaya? Kita bicara di luar. Gua bisa jalan sendiri. Tolong! Tolong bukain pintunya! Mbak, tolongin saya mbak. Saya kekunci di dalam. Sebentar ya mbak, saya panggil security dulu. Ada apa ini, Bu? Di dalam ada yang kekunci pak. Ada orang kunci di dalam. Oh ya udah, saya ambil kunci serep dulu, Bu. Untung. Kok bisa dikunci sih? Kan masih jam kerja. Ya udah.
Terima kasih ya. Iya, Bu. Devan, kamu harus bisa tempatkan diri kamu di dalam. Itu rapat kantor. Di dalam ada aturannya, ada etikanya. Gio. Gue aneh sama lo. Lo bilang lo gak berminat sama sekali sama hartanya papa. Tapi ngapain lo datang ke rapat ini? Lo duduk di sebelah nyokap lo, di kursi utama. Aku memang gak peduli sama harta papa. Dan aku juga gak mau memimpin rapat ini. Tapi posisi kepemimpinan kosong. Ya jadi mau gak mau keluarga kita yang harus tempatin sementara ini. Sementara, tapi kenapa nyokap lo itu ngotot banget pengen jadi pemimpin di perusahaan ini? Aku kasih tahu kamu sekali lagi ya. Kalau kamu nggak paham apa-apa, ya udah diem. Kamu jangan nuduh. Di dalam jadi kacau. Kita jadi malu sama semua pemegang saham dan direktur perusahaan ini. Ini sama aja ngejelekin nama papa. Biarin semuanya kacau. Biarin semua orang tahu gimana bobroknya keluarga lo. Skandal yang nyokap lo buat. Anak-anak kecil ikut rapat jadi kayak gini. Hehe, pembunuh. Ngapain lo kesini? Naila, kamu ngapain ngajak Aska kesini? Berani-beraninya lo ninjek kantor orang yang udah lo bunuh. Biar gue usir. Stop. Tunggu. Aku mohon, tahan emosi kalian. Aska kesini. Karena aku yang bawa. Aku percaya, Aska punya kapasitas yang pantas untuk dampingin aku. Dan mulai sekarang, Aska adalah orang kepercayaan aku di kantor ini. Kamu lupa dia siapa? Papa dihabisi nyawanya oleh dia. Dan kamu minta dia untuk bantu kamu pimpin perusahaan papa. Mana hati nurani kamu? Apa nggak ada orang lain yang pantas selain dia? Saya Naila Aryaseta. Saya ditunjuk oleh papa kalian sah secara hukum waris sebagai pemilik warisannya. Jadi semua keputusan adalah mutlak keputusan saya. Kalau kamu ngebantah, berarti kamu bermasalah dengan saya. Kita masuk.